Hai semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 3, kelas 1A33 akan memaparkan beberapa materi yang telah kami rangkum, yaitu tentang komunikasi politik. Apa saja sih yang kita akan bahas? Yang pertama, ada pengertian komunikasi politik. Yang kedua, fungsi komunikasi politik. Yang ketiga, komponen komunikasi politik. Yang keempat, media massa sebagai sumber pengaruh politik. Dan yang terakhir, peran media dalam komunikasi politik. Nama saya Lini Krisna Dewi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi politik. Secara sederhana, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau melibatkan pemerintah, kekuasaan, dan kebijakan-kebijakan. Dengan demikian, komunikasi politik merupakan sebuah ilmu terapan. Komunikasi ini bukan merupakan sebuah hal yang baru. Komunikasi ini dapat dipahami menjadi dua, yaitu yang diperintah dan yang memerintah. Lalu selanjutnya saya akan membacakan definisi komunikasi politik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Gabriel Almond tahun 1960. Menurut beliau, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam sistem politik. Yang kedua ada dari Miriam Budiarjo. Menurut beliau, komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Atika Hasanah. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui pengertian dari komunikasi politik itu sendiri. Jadi, kalian sudah tahu dong apa itu komunikasi politik. Sekarang kita lanjut pada bagian fungsi dan komponen dari komunikasi politik. Fungsi komunikasi politik secara umum terbagi menjadi dua. Di antaranya adalah sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai timbal balik, atau pengertian lainnya adalah saling merespon untuk kepentingan rakyat. Kemudian, pada bagian komponen komunikasi politik terbagi menjadi 5. Di antaranya adalah komunikator politik, pesan politik, komunikan, media, dan feedback. Nama saya Rizka Mulia Pujanti. Saya akan membahas tentang media massa sebagai sumber pengaruh politik. Dalam komunikasi politik, media massa berperan sebagai penyampai beberapa informasi dari aktor politik kepada masyarakat luas. Media massa, baik surat kabar maupun televisi, berpengaruh sangat besar bagi pemenangan dalam pemilu. Komunikasi politik lebih efektif dengan sarana tidak langsung atau melalui media, karena pesan yang disampaikan akan diketahui oleh masyarakat dari berbagai penjuru dan dapat diulang-ulang penayangannya. Dalam perspektif media komunikasi Indonesia kontemporer, kehadiran media massa menghadapi dilema terkait dengan tuntutan reformasi media massa, terutama terkait dengan komunikasi politik. Salah satu elemen demokrasi adalah kebebasan pers yang kelak membangun kesadaran politik masyarakat. Kontribusi media cukup signifikan terhadap konstruk kesadaran, pemahaman, dan perilaku masyarakat, terutama kehadiran media yang turut mempengaruhi perilaku politik. Nama saya Yowas Ismando. Saya ingin menjelaskan tentang peran media dalam komunikasi politik. Yang pertama adalah peran media sebagai penyampai informasi, yaitu merupakan sarana penyampaian arus informasi politik dari aktor politik maupun pemerintah kepada rakyat secara meluas. Yang kedua adalah sebagai penyalur aspirasi, yaitu sebagai media penyampai aspirasi dari rakyat kepada pemerintah. Yang ketiga adalah
sebagai penghubung pemerintah dan rakyat. Media komunikasi politik merupakan salah satu jembatan penghubung antara pemerintah dengan rakyatnya, serta sebaliknya, antara rakyat dengan pemerintahnya. Selanjutnya adalah umpan balik. Berperan sebagai sarana memberikan umpan balik kepada apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dengan media komunikasi politik, rakyat dapat memberikan tanggapan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah sebagai kontrol sosial, yaitu media komunikasi politik dapat berperan sebagai pihak yang ikut mengawasi pemerintah bersama dengan rakyat, di mana media komunikasi politik ini dapat dijadikan sebagai pengawasan, pengkritik, pemberi masukan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.